Orang tua F menduga ada korban lain selain anaknya karena mendapat pesan langsung usai curhat di media sosial. Lalu bagaimana pemeriksaan terhadap tersangka sejauh ini? Kita sudah tergabung dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra. Selamat sore Pak Beri. Selamat sore Mbak. Iya, Pak Beri, apakah pelaku sudah ditahan saat ini? Ya, kita juga sudah melakukan proses pemeriksaan lanjutan tersangka dan berkembang menjadi satu tersangka lagi. Jadi sekarang ini ada 2 orang yang kita jadikan tersangka, Pak, yaitu pemilik Dreker, kemudian yang melakukan karyawan yang melakukan atas kekerasan terhadap anak tersebut. Pemilik dan karyawan yang melakukan ya saat ini yang ditahan ya. Iya. Pak, bukti-bukti dari CCTV ada atau hanya dari video amatir? Apa saja yang terlihat di sana? Saat ini memang itu kendala awal kita, CCTV tidak ada Mbak, tapi kita sangat terbantu dengan adanya 3 karyawan ini yang memvideokan. Dan untuk saat ini alat bukti yang kita gunakan itu video dari 3 orang karyawan ini, kemudian keterangan saksi dari 3 saksi kunci kita ini, yang mantan karyawan. Kemudian untuk psikiater juga, di mana hasil psikiater sudah kita mendapatkan hasil adanya trauma berat dari korban atas kejadian ini. Dan hasil pendalaman kita juga atas pemeriksaan lanjutan, di mana dulunya anak ini pernah dirawat di rumah sakit, namun orang tua korban belum tahu kejadiannya ini karena apa. Setelah melihat video ini, diduga itu adalah kejadian yang di Dreker tersebut. Oh, berarti dari hasil pemeriksaan bukan baru sekali ini ya Pak ya, dilakukan penganiayaan seperti itu ya? Sudah berkali-kali kemungkinan dilakukan ya? Kita duga dari hasil pemeriksaan lanjutan kita, ini berkembang lagi, di mana sebelum terjadi laporan ini, dulunya anak tersebut pernah dirawat. Namun kita belum mendapatkan fakta karena di Dreker ini tidak ada CCTV, gitu Mbak. Iya, Pak Beri, orang tua F ini kan menduga juga ada korban lain ya karena menerima pesan di media sosial. Apakah sudah ditindaklanjuti Pak informasi tersebut? Ya, kita juga memeriksa daftar penitipan dari Dreker tersebut. Apakah ada orang tua korban lagi yang menitipkan anaknya? Kita juga akan mengundang dan menghimbau kepada orang tua korban apabila memang ada mengalami kekerasan terhadap anak, silakan laporkan ke Polresta, nanti kita usut tuntas. Untuk korban F, Pak Beri, ini sudah berapa lama sebenarnya sering dititipkan di daycare ini? Ya, kalau dari pemeriksaan terhadap orang tuanya ini sudah hampir 6 bulan, Mbak, dititipkan. Sudah 6 bulan ya berarti ya dititipkan ya? Iya. Dan tidak pernah ada tanda-tanda secara fisik begitu ketika anak ini pulang atau dijemput ke rumah? Jadi sistemnya ketika diantarkan, itulah langsung perawatnya dan pemilik yayasan mengikat kaki anak tersebut dengan lakban. Kemudian pada saat tidak mau pulang jam sore itu dibuka Mbak, sehingga diduga tidak ada lagi luka lebam atau luka yang akibat dari kejadian itu, sehingga modusnya ketika sore hari ketika mau pulang itu dibuka, gitu Mbak. Ya, dalam satu hari Pak, ini biasanya ada berapa anak yang suka dititipkan di daycare tersebut? Kita masih mendalami daftar penitipannya Mbak, tapi dari hasil awal pemeriksaan kita ada 3 atau 4 anak. 3-4 anak dalam sehari ya, dan apakah memang daycare ini selama ini memiliki izin ya Pak? Kalau dilihat di situ, di papannya tertulis ya memang baby daycare ya? Ya, kita sudah periksa dari kasih kurikulum pendidikan kota Mbak, bahwa daycare ini tidak memiliki izin. Kita juga menggandeng nanti dari pihak kasih kurikulum Dinas Kota Pekanbaru. Sampai saat ini kita sudah lakukan pemeriksaan. Memang sebelumnya daycare ini juga buka di tempat lain. Itu tidak ada izin.
setelah buka di tempat baru ini juga tidak ada izin. Ini nanti akan kita koordinasikan lagi dengan dinas terkait. Tidak memiliki izin, tapi papannya cukup besar ya Pak, kalau kita lihat di situ ya sebenarnya ya. Iya Mbak, kita pun dengan atas kejadian ini kita pun akan melakukan pengecekan terhadap reker-reker lain. Kita akan koordinasi dengan dinas Pemko, menggandeng Satpol PP, kita akan razia reker-reker yang ada di Kota Pekanbaru. Apakah memiliki izin atau spek khusus untuk merawat anak ini. Kemudian kita akan melakukan tindakan tegas apabila dari reker tersebut tidak memiliki izin. Kita pun juga menghimbau untuk pemilik reker agar memasang CCTV, jadi sehingga bisa dikontrol oleh orang tua. Gitu, Pak. Iya, Pak Berry tadi kan Anda katakan kalau korban F ini saja sudah 6 bulan ya dititipkan gitu ya. Setiap harinya dalam 6 bulan ini dititipkan di sana, dan yang Bapak sudah tahan adalah pemilik dan juga yang melakukan ya, pengasuh yang melakukan melakban tersebut. Ini kan 6 bulan Pak, lumayan ya, periode cukup lama, dan ada beberapa orang juga di situ pengasuhnya ya. Apakah memang ini ada kemungkinan semuanya terlibat, karena 6 bulan itu apakah memang itu saja yang selama ini melakukan pelakbanan terhadap korban atau bergantian? Ya, makanya kita lakukan pemeriksaan lanjutan Pak. Jadi dari hasil awal kita pemeriksaan awal itu ada 1 tersangka, kemudian ini berkembang menjadi 2 tersangka. Kita akan lebih lakukan lagi pemeriksaan yang lebih dalam. Apakah ada kaitan-kaitan lain dengan karyawan-karyawan lainnya. Jadi dari 3 saat ini ada 2 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, dan 2 orang ini akan kita lakukan penahanan karena dari hasil psikiater melihat hasilnya itu yaitu traumatis berat, sehingga sudah patut kita sangkakan pasal 80 ayat 2 ancaman dari 5 tahun. Untuk yang lainnya sedang kita dalami. Baik, jadi ancamannya bisa di atas 5 tahun ya Pak ya, untuk kedua orang yang sudah ditahan. Baik Pak Berry, terima kasih Pak atas informasinya dan sudah berbincang bersama Metro TV. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.